Unika Atmajaya, untuk Tuhan dan tanah air. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Laurentus Sandi Witarso, MPSI Psikolog. Saya adalah dosen S1 Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Video ini merupakan pernyataan diri saya untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar konseling. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 dan merupakan mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah konseling yang akan diselenggarakan pada semester 5. Untuk bobot, mata kuliah ini adalah sebesar 2 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mendapatkan pemahaman dan keterampilan dasar konseling psikologi menggunakan pendekatan person-centered yang empatik. Pada video ini, saya akan menjelaskan ada 3 bagian, yaitu ada delivery, yaitu bagaimana saya menyampaikan mengenai deskripsi kuliah, kemudian referensi, sistem penilaian, dan juga apa yang ingin dicapai di mata kuliah ini. Yang kedua, dari interaction, saya menggunakan berbagai macam aktivitas dengan adanya tanya jawab dengan mahasiswa dan juga meminta kesan mahasiswa terkait dengan pembelajaran melalui aplikasi Mentimeter. Dan yang terakhir, saya menggunakan asesmen untuk menilai atau mengevaluasi pembelajaran yang sudah didapatkan oleh mahasiswa dengan tugas tertulis dan juga tugas pembuatan video. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah ini? Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar terkait dengan konseling psikologi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori konseling dengan pendekatan person-centered dan kekasannya dibandingkan dengan pendekatan konseling lainnya seperti psikoanalisa, behavioristik, kognitif, dan lainnya. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami konsep active listening dan teknik-teknik mikro dasar dalam melakukan konseling psikologi, serta mengetahui teknik-teknik mikro lanjutan dalam konseling psikologi. Mahasiswa mampu memahami kegiatan konseling sesuai dengan kode etik, budaya, pemanfaatan teknologi untuk konseling sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip konseling untuk IFA, yaitu Psychological First Aid dalam situasi non-klinis. Materi pembelajaran yang akan didapatkan oleh mahasiswa meliputi definisi dan tujuan konseling, prinsip dasar komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan juga active listening, konsep konseling berdasarkan person-centered beserta karakteristik dasar konselor seperti genuine, congruence, dan juga unconditional positive regard. Lalu berikutnya ada juga prosedur dan tahapan konseling, teknik microskill dasar konseling seperti paraphrase, probing, summarizing, confrontation, dan juga reframing, telekonseling dan juga prinsip kode etik, psychological first aid, dan juga praktik teknik-teknik microskills. Sistem pembelajaran pada mata kuliah dasar konseling ini dilaksanakan secara tatap muka langsung, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS, 1 pertemuan UTS, 7 pertemuan sebelum UAS, dan juga 1 pertemuan pada saat UAS atau ujian akhir semester. Metode pembelajaran pada mata kuliah dasar konseling ini meliputi ceramah, diskusi kelompok, tugas individu maupun kelompok, simulasi, role play, dan juga analisis kasus. Cara penilaian dalam mata kuliah ini itu pertama dari tugas secara mandiri. Yang pertama, mahasiswa akan mengerjakan tugas membuat kolase digital pendekatan konseling. Indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan definisi dan tujuan konseling, counseling as an art, dan juga beragam pendekatan dalam konseling.
Tugas kedua adalah tugas skrip pembukaan konseling, di mana mahasiswa secara individual membuat skrip tulisan dan video pembukaan konseling. Indikator penilaiannya adalah ketepatan dalam membuat skrip pembukaan konseling dan ketepatan dalam praktek melalui video konseling. Untuk tugas, bobotnya adalah 30% dari total keseluruhan nilai di mata kuliah ini. Yang berikutnya ada ujian tengah semester, di mana mahasiswa akan mengerjakan ujian tertulis secara individu, di mana mahasiswa akan menerapkan pengalaman yang pernah mahasiswa dapatkan selama pembelajaran di mata kuliah ini. Indikator yang dinilai adalah ketepatan mahasiswa dalam menjawab soal esai dengan bobot sebesar 30%. Yang berikutnya, ujian akhir semester, di mana individu atau mahasiswa akan mengerjakan secara individual dengan mengerjakan penerapan dari pengalaman yang pernah mahasiswa dapatkan selama perkuliahan, tidak hanya berdasarkan teori saja. Indikator yang dinilai itu adalah ketepatan mahasiswa menjawab soal esai. Untuk UAS sendiri, bobot penilaiannya adalah 40%. Sumber belajar atau referensi utama dalam mata kuliah ini adalah buku berjudul Basic Personal Counseling, A Training Manual for Counselor, yang dikarang oleh Geldart dan Geldart serta Fu pada tahun 2017. Dan yang kedua adalah buku berjudul The Element of Counseling edisi kelima yang dikarang oleh Meyer dan juga Davis pada tahun 2005. Oke, baik, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Mana? Oke, itu bentuk interaksi ya, teman-teman. Biasa. Emang gitu. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan karena kita udah di pertemuan penghujung ya teman-teman ya, di pertemuan 14. Saya mau menjelaskan secara singkat materi yang kita dapatkan selama 1 semester ini dan apa saja yang sudah kalian dapatkan, dan juga nanti saya mungkin butuh refleksi dari kalian juga. Cuma di sini saya akan menjelaskan, kita akan review, jadi mengulas mengenai apa yang sudah kita pelajari. Kita coba ingat-ingat ya teman-teman ya. Nah, di mata kuliah konseling ini teman-teman banyak belajar menggunakan teori berbasiskan person center. Teori dari siapa teman-teman, masih ingat person center terapi? Carl Rogers ya, Carl Rogers, di mana pendekatannya lebih banyak menggunakan apa? Ada 3 prinsip. OPR, Unconditional Positive Regard, empathy, congruence ya, congruence, betul. Ada 3 prinsip dan 3 sikap yang perlu kita miliki selama menjadi seorang konselor, gitu ya teman-teman ya. Oke, selain kita belajar mengenai pendekatan person centered therapy, kita juga belajar mengenai beberapa karakteristik dasar yang perlu dimiliki sebagai seorang konselor. Berikutnya ini adalah materi tambahan, gitu ya, materi tambahan yang bisa menunjang perkuliahan kalian selama kalian belajar dasar konseling. Selain kalian belajar mengenai prinsip dan sikap dasar sebagai seorang konselor, kalian juga perlu memiliki beberapa teknik. Ini kita bicaranya udah ke teknik ya. Kalau tadi kita bicara mengenai prinsip dan konsep dasar gitu ya. Kalau ini lebih banyak ke teknik yang teman-teman juga udah pelajari. Apa yang kita pelajari? Pertama dari psychological first aid gitu ya. Itu bagaimana kalian menangani seseorang dalam kondisi gawat darurat, memberikan bantuan konseling dalam kondisi gawat darurat. Kemudian micro skills, masih ingat apa saja micro skills? Paraphrase, isinya ada apa paraphrase? Isi, oke, dan paraphrase perasaan. Terus selain paraphrase ada apa lagi? Probing, oke, probingnya probing apa? Apa yang perlu di-probing? Contoh hal yang perlu di-probing saat melakukan konseling. Kata-kata yang ambigu, kata-kata yang tidak jelas, kalimat yang tidak jelas. Saya datang ke sini karena saya kecewa. Saya, dia cuma cerita kayak gitu. Nah, itu kan perlu di-probing.
Apa yang membuatmu kecewa? Bisa diceritakan kecewa yang dimaksud seperti apa, gitu ya. Saya kecewa dengan itu tuh, si itu, gitu ya. Nah, itu kan kata yang ambigu. Si Anu ini nakal banget sama saya, gitu ya. Anu tuh siapa, gitu ya. Nah, itu kan kata-kata yang tidak jelas dan perlu kita probing, gitu, teman-teman. Nah, nanti saya akan sampaikan beberapa hasil evaluasi dari yang pernah kita lakukan selama di simulasi. Oke, ada probing, ada juga summarizing. Summarizing tugasnya apa, teman-teman? Merangkum secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh klien, gitu ya. Tentu itu berdasarkan dari probing kita dan juga paraphrase yang kita lakukan. Confrontation dan reframing? Konfrontasi? Menyadarkan, oke, dengan apa yang dikatakan oleh klien. Ketika ada sesuatu hal yang antara ambigu dan juga antara kontradiksi, saya merasa sedih ketika saya ditinggal oleh pacar saya, tetapi muka saya ekspresinya tersenyum. Itu dikonfirm bisa. Oke, kamu menceritakan kamu tuh sedang sedih, diputus oleh pacar, tetapi saya melihat ada ekspresi kamu tersenyum, gitu ya. Itu seperti apa artinya, gitu ya. Itu juga bisa konfrontasi. Dan reframing, masih ingat reframing? Memberikan reframe. Ada satu frame, kita reframe lagi. Memberikan sudut pandang yang lain, perspektif lain terhadap suatu permasalahan, gitu ya. Itu yang kita pelajari. Selain itu pemanfaatan teknologi, kemudian latihan dan macam-macam, itu semua akan teman-teman dapatkan. Itu adalah beberapa deskripsi mata kuliah yang dipelajari di mata kuliah dasar konseling ini, sehingga yang diharapkan teman-teman ya, kita coba ingat-ingat lagi, capaiannya di akhir ini harapannya adalah teman-teman bisa memahami konsep dasar konseling psikologi itu seperti apa. Yang kedua, tadi kita juga udah bahas bahwa pendekatan utama kita yang kita pelajari memang person-centered therapy milik Carl Rogers, gitu ya. Itu yang kita akan bawa dari mata kuliah konseling, dasar konseling sampai ke konseling besok. Tapi kita juga belajar beberapa pendekatan konseling yang lain dari psikodinamik, dari behavior, kognitif, dan macam-macam, sampai yang beberapa teknik yang tadi saya sampaikan ya, ada active listening, gitu ya. Active listening, masih ingat apa yang perlu kalian lakukan dalam active listening? Pasti mendengarkan ya, bukan melihat, gitu ya. Ini active listening enggak ya? Active listening pasti mendengarkan secara aktif. Apa bedanya mendengarkan secara aktif dengan mendengar? Fokus, kasih respon. Oke. Suara apa itu? Ini kita memberikan respon juga itu. Memahami apa yang disampaikan. Oke, memahami apa yang disampaikan. Oke, dari pengalaman simulasi kalian gimana? Kalian bisa memahami apa yang disampaikan klien? Oke. Kalau bisa memahami, ini yang sering terjadi ya. Kenapa teman-teman merasa bingung dalam meresponnya? Karena terlalu fokus ke gimana kita harus membalas. Oke, ya. Terlalu fokus dengan kita harus meresponnya seperti apa. Terlalu fokus dengan apa yang harus saya tanyakan, apa yang harus saya jawab. Padahal tugas kita kan sebenarnya cuma ya udah dengarkan saja, gitu ya. Dengarkan saja secara utuh, pahami apa yang ini. Dari beberapa pengalaman teman-teman kan seperti itu ya. Kayaknya aku mau tanya ini, tapi kok dia ceritanya udah pindah ke B ya, topik ke B ya. Saya mau tanya tentang A, dia udah ke topik B. Kalau saya tanya lagi ke A, nanti topiknya nggak ngalir, gitu ya. Padahal penekanannya di mata kuliah di dasar konseling ini kan lebih ke mengalir ya. Bahwa kita sebagai seorang konselor tuh juga perlu ikut berjalan bersama dengan si klien, gitu ya. Kita ikutin aja, gitu ya. Dan teman-teman tidak perlu terlalu terpaku dengan tadi apa yang harus kita lakukan, gitu ya. Fokuslah pada si kliennya itu, gitu ya. Jadi segala pertanyaan, segala ini, gitu ya, itu jangan terpaku dengan diri kalian karena bikin kalian stuck, gitu ya. Kalau kalian stuck, ya tadi
Saya mau tanya A, tapi dia udah bilang ke C, jadi bikin kalian buyar gitu ya. Wah, nggak jadi tanya. Malah kalian jadi nggak fokus dengan, oh dia udah cerita di C ya, dia udah cerita sampai D ya, saya baru mau memahami, baru sampai di C misalkan seperti itu. Jadi ketinggalan. Oke, kemudian ada juga kode etik. Nah, kode etik ini kita kemarin juga udah pelajari dan untuk ujian akhir semester, teman-teman nanti perlu membawa ini, buku kode etik. Ini kecil, masuk ke sini cukup menurut saya ya. Tapi iya kan ya, bener kan? Iya, cukup. Mau dimasukkan catatan nih agak susah juga ya, nggak ada halaman kosong teman-teman. Saya nggak ngajarin jelek, tapi ya maksudnya ini kalian bawa aja dan nggak ada ruginya kalian memiliki ini karena nanti kalian selama menjadi baik nanti jadi seorang psikolog ataupun sarjana psikologi tetap membutuhkan ini teman-teman ya. Oke, dan saya mau mereview mengenai apa saja materi yang disampaikan dari pertemuan pertama. Ini sebelumnya kita belajar mengenai konseling itu apa. Mungkin teman-teman masih bingung konseling itu tentang apa dan apa yang perlu dilakukan. Itu kita udah bahas di definisi mengenai konseling itu seperti apa. Kemudian prinsip dasar komunikasi, nonverbal dan active listening. Masih ingat nonverbal? Apa yang perlu menjadi concern di nonverbal? Apa pentingnya nonverbal dalam konseling, teman-teman? Nonverbal, gerakan nonverbal. Contoh gerakan nonverbal apa? Hah? Eye contact, oke. Terus? Posisi duduk, oke. Ekspresi muka, oke. Kontrol muka ya bahasanya, oke. Terus? Suara, misalkan ya, gerakan-gerakan. Nah, menurut teman-teman, dari beberapa gerakan nonverbal itu, apa pentingnya untuk seorang konselor? Mengapa kita perlu memperhatikan nada suara kita, volume suara kita? Merasa nyaman, oke, itu bisa membuat dia merasa nyaman gitu ya. Bisa juga membuat klien merasa tervalidasi, gitu ya, merasa tervalidasi. Jadi tidak mungkin ya ketika klien cerita, kemudian kliennya menangis gitu, terus kita intonasinya nggak terjaga gitu. Kamu kenapa gitu ya? Kenapa sih nangis gitu kan? Nggak juga. Suara saya kenceng banget masuk sini ya. Mungkin dikat ya nanti ya Chris ya. Ya seperti itu contohnya ya. Ya kan nggak mungkin gitu ya. Makanya sekarang kan lagi ngetren ya kalau nulis chat di WhatsApp itu kan ada tulisannya gitu ya. Kamu kenapa? Dengan nada lembut, dalam kurung dengan nada dalam. Bener ya kayak gitu ya. Dengan hati yang soft heart ya, heart soft. Oh ya. Soft apa? Soft spoken kok soft heart ya, soft spoken ya. Itu teman-teman ya. Jadi sebagai seorang konselor memang belajar soft spoken teman-teman ya. Jadi kurangi kata-kata yang pedas ya. Terus yang tadi micro skill juga kita udah pelajari, paraphrase sampai summarizing. Tahapan juga udah ini tercakup di tugas kedua ya teman-teman ya. Pembuatan video yang kalian konseling dengan orang. Materi berikutnya yang tadi saya juga sudah jelaskan ada telekonseling sampai ke beberapa hal terkait dengan simulasi selama menjadi seorang konselor. Oke, bentuk-bentuk belajarnya yang terpenting adalah tentu karena ini masih dasar, yang namanya dasar itu pasti perlu ada pijakan awal. Pijakan awalnya adalah saya memberikan pengetahuan terlebih dahulu. Maka kalau teman-teman itu mencoba untuk melihat lagi, 7 pertemuan awal itu lebih banyak kalian belajar mengenai pengetahuan, gitu ya, pengetahuan mengenai konseling itu apa, prinsipnya seperti apa, konsep yang perlu dimatangkan seperti apa, sikap-sikapnya seperti apa. Kemudian setelah UTS baru kita banyak ke latihan praktek. Meskipun di 2 pertemuan awal setelah UTS itu kan masih ada knowledge ya, pengetahuan mengenai telekonseling dan juga mengenai kode etik.
Makanya setelah UTS banyak praktek, banyak peragaan. Saya sempat memperagakan juga beberapa simulasi konseling dari saya. Kayaknya nggak semua kelompok ya pada saat itu, tapi saya sempat memperagakan dan diskusi mengenai kasus. Diskusi kasus terjadi pada saat simulasi itu gitu ya. Jadi saya membahas kasus yang dialami oleh klien itu apa, kemudian menurut teman-teman apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang konselor. Kita meresponnya harus seperti apa sih? Termasuk adalah penekanan dari student center learning, itu prinsipnya adalah yang menjadi pusat pembelajaran tidak hanya dari saya, tapi keaktifan kalian sebagai seorang mahasiswa itu juga diutamakan sehingga kalian bisa istilahnya tidak disuap gitu ya dengan dosen dengan materi-materinya, tapi juga bisa mencari secara mandiri apa yang dimaksud dengan dosen, istilah-istilahnya apa dan macam-macam gitu. Daftar bacaannya tentu ini menjadi pegangan kalian selama kuliah di mata kuliah dasar konseling ini, Gildart. Kalau kalian udah punya bukunya ya harusnya ya, e-book ya. Nah, itu kalian bisa baca di situ. Saya juga masih pakai sampai sekarang gitu ya. Konseling itu intinya apa sih gitu ya. Oh, ternyata prinsipnya ini itu dan ini sangat membantu. Dan satu lagi ada buku Scott Meyer kalau nggak salah judulnya, saya lupa apa. Tapi di situ ada kalau ini lebih ke penjelasan secara konseptual, kalau buku Meyer itu lebih ke beberapa tahapan dan ada dialognya. Oh, ini yang dinamakan dengan summarizing. Oh, ini yang dinamakan dengan paraphrase. Ini yang dinamakan dengan probing. Itu yang menjadi buku pelengkap selain bukunya Gildart. Oke, ada pertanyaan sejauh ini teman-teman? Belum ada. Oke, nanti kita saling tanya dalam sesi berikutnya. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan sistem penilaian ya, teman-teman ya, sistem penilaian. Tugas-tugas yang saya berikan ke kalian itu tentu untuk menjadi bahan evaluasi. Sejauh mana teman-teman itu bisa paham dan bisa memenuhi apa yang diharapkan di mata kuliah ini. Dan tugas di sini sifatnya lebih ke membuka wawasan teman-teman sehingga bisa lebih menajamkan empati kalian. Sehingga tadi kayak ada tugas, terutama tugas 2 ya, tugas untuk latihan konseling gitu ya. Itu kan sepertinya pengalaman pertama kalian dalam melakukan konseling. Oh, ternyata konseling itu harus seperti ini, pembukaannya harus seperti apa. Saya harus memperhatikan beberapa aturannya gitu ya dan macam-macam. Ada yang ingin bertanya? Oh iya, Beatrice. Kok saya udah ini duluan ya? Udah ngetek. Beatrice. Nggak usah. Bukunya ya, Oh betul, ya ini covernya ini. itu tahun berapa? 2010. Juni 2010. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya meminta teman-teman untuk nih. Saya minta teman-teman keluarkan HP atau laptop, apa komputer, kalau ada yang bawa komputer silahkan di-set komputernya. Kalian silakan. Saya ingin menanyakan mengenai mungkin evaluasi dan kesan-pesan teman-teman ya. Dengan masuk ke Mentimeter, menti.com. Ini ya teman-teman ya, menti.com. Iya ya, gitu ya. Dengan kode 23104871. Silakan dicek. Nah, terus nanti ada pertanyaan, apa kesan kalian terhadap konseling? Silakan tuliskan di situ apapun yang ada di pikiran kalian mengenai konseling. Kesan kalian terhadap konseling gitu ya. Kesan saya terhadap konseling adalah ini bla 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 gitu. Sudah ya semua ya, teman-teman ya. Oke, saya pengen membahas mengenai beberapa jawaban kalian ya. Kesan kalian memberikan pemahaman baru, belajar jadi lebih peka. Oke, ada yang merasa itu ya teman-teman ya, jadi lebih peka. Hilang. Oh ini. Nyaman, tidak jadi tahu cara merespon. Oke, betul ya. Jadi saya pikir ini menjadi pembelajaran karena tadi yang sempat saya bahas ya, bahwa ketika
kalian belajar konseling, kalian tuh bingung harus melakukan apa, gitu ya. Karena ya itu, tapi itu justru jadi hambatan karena kalian terlalu banyak memikirkan saya tuh harus merespon seperti apa. Karena kalau misalkan mikir seperti itu, kita artinya tidak memahami, kita tidak mencoba memahami, tapi kita justru terlalu terfokus dengan apa yang harus kita respon. Nah, tapi ya benar, maksudnya jadi bingung, jadi lebih tahu apa yang perlu direspon karena ya tadi, berarti saya tidak harus terlalu terpaku dengan pertanyaan, misalkan ya. Jadi saya harus ngikuti aja apa yang disampaikan oleh klien, paraphrase aja yang perlu dilakukan, gitu ya. Jadi kalau jawabannya meresponnya dengan paraphrase, saya setuju, teman-teman ya. Sangat rewarding, oke, berguna, tricky, oke, ada yang bilang ini tricky, gitu ya. Tricky ya mungkin tadi itu, karena kita punya banyak hipotesis, kita punya banyak dugaan-dugaan, tapi kita harus sadar bahwa posisi kita konselor, bukan sebagai seorang penyidik, bukan seorang polisi yang atau interviewer yang harus banyak tanya, gitu ya. Tapi kita harus pahami bahwa si klien ini membutuhkan bantuan dan ikuti aja seperti apa, gitu ya. Saya baca dari sini aja ya. Draining, ada yang bilang bahwa ini draining, melelahkan, pasti teman-teman, gitu ya. Sangat melelahkan karena kalau kalian benar-benar active listening itu benar-benar harus memahami secara mungkin dari kata per kata, kalimat per kalimat itu kalian perlu pahami dan maknai itu yang dimaksud oleh klien itu seperti apa sih. Dan saya setuju gitu ya, makanya seorang psikolog atau konselor tuh biasanya maksimal dalam sehari itu bisa 3 kalau enggak maksimal 4 klien. Karena lebih dari itu udah capek banget gitu ya. Capeknya bukan capek fisik tapi capek secara psikis, karena kita mendengarkan secara utuh dan penuh gitu ya. Seru, menarik, menyenangkan, insya Allah. Ternyata ini passion saya, ini syukur kalau ternyata ini menjadi passion. Saya pengalaman aja teman-teman, saya masuk psikologi itu juga bukan karena keinginan saya, tapi setelah saya ikut mata kuliah konseling dan saya mencoba konseling, saya jadi merasa bahwa oh ini ternyata passion saya juga gitu ya. Tugas sebagai ternyata keinginan saya untuk membantu itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana dengan melakukan konseling gitu ya. Tanpa melakukan penghakiman, dengan mendengarkan dia secara utuh ternyata bisa bantu si klien loh gitu. Ternyata ini ada yang menjawab sama juga. Mengembangkan karakter, seru, kok ada uang, kenapa maksud saya? Enggak tahu saya ya, uang ya. Tidak semudah ekspektasi, betul ya. Jadi kata konseling atau apa mungkin mudah ya. Kan cuma ketemu orang, memang ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrolnya ini ngobrol-ngobrol yang ilmiah, teman-teman. Dan berdasarkan beberapa konsep dari Carl Rogers itu yang perlu diterapkan. Itu mungkin yang membuat teman-teman merasa jadi ini agak tricky dan ternyata menantang juga gitu ya. Oke, karena waktunya sudah selesai, teman-teman. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan mata kuliah ini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahan ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sudah mau untuk mengambil mata kuliah ini. Ya harus mau ya teman-teman ya, karena mata kuliah wajib ya teman-teman ya. Mata kuliah wajib, jadi harapannya semoga teman-teman bisa menerapkan skill counseling ini tidak hanya di mata kuliah ini, tapi coba kalian terapkan ini di lingkungan terdekat kalian, dari teman-teman kalian, sahabat kalian, keluarga kalian gitu ya. Latihlah untuk empati. Kalaupun misalkan Mas, saya ternyata passionnya bukan sebagai seorang konselor, itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Tapi setidaknya kalian sebagai orang yang belajar psikologi, kalian pernah merasakan, oh ternyata ini ya, ternyata ini caranya memberikan empati kepada orang. Saya harus melakukan active listening tanpa judging itu seperti ini dan macam-macam. Setidaknya kalian udah punya skill dan pengetahuan seperti itu. Terima kasih teman-teman, selamat untuk semuanya, semoga kita lulus semua. Amin, selamat siang semuanya. Demikian video yang bisa saya sampaikan untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Semoga bisa menjadi pertimbangan pada penilaian sertifikasi dosen tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Unika Atmajaya, untuk Tuhan dan tanah air.